Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Andriani, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bersama saya belajar di rumah bersama yuk. Mata pelajaran kita hari ini yaitu Al-Quran Hadis yang membahas tentang membangun bangsa melalui perilaku taat dalam kebaikan dan etos kerja. Pada tema kita mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama, taat dalam berperilaku, yang kedua, berkompetensi dalam kebaikan, dan yang ketiga, etos kerja. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai taat dalam berperilaku. Kita biasanya dalam kehidupan sehari-hari selalu mentaati suatu aturan atau suatu perintah. Misalnya di sekolah. Di sekolah terdapat tata tertib. Setiap hari berangkat sekolah tidak boleh melebihi pukul 6.30. Itu terdapat dalam tata tertib. Harus menjalankannya setiap hari jika kita tidak ingin mendapatkan sanksi atau hukuman. Sikap menjalankan tata tertib tersebut dinamakan taat. Taat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu to'a. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, taat adalah sikap patuh atau tunduk. Nah, kata aturan sendiri bermakna suatu tindakan atau perbuatan yang harus kita jalankan. Taat dalam aturan yaitu sikap tunduk atau patuh kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat dan harus kita jalankan. Seperti contohnya tadi, dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita mentaati suatu perintah atau aturan dari 3 tingkatan ini ya. Ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Qur'an. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Perintah atau aturan Nabi Muhammad SAW tertuang dalam hadis atau sunnah. Dan yang ketiga adalah pemimpin atau ulil amri. Setelah kita mengetahui pengertian dari kata taat dan tingkatan dari taat ini, kita akan mengetahui penjelasan dari dalil Al-Qur'an atau dalil dasar sikap taat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 59. Itulah dalil Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang sikap taat dalam berperilaku. Asbabun nuzul ayat ini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Sami, diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpin dalam perang Sariyah. Dan kedua, pendapat dari As-Sadi yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Khalid bin Walid dan Amr bin Yasir, diangkat menjadi pemimpin pada perang Sariyah. Bagaimana contoh taat dalam berperilaku kita sehari-hari? Contoh kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya telah kita lalui bulan Ramadan, bulan penuh berkah, yaitu bulan puasa, di mana seluruh umat muslim wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu contohnya. Yang kedua, saat ini ketika kita menghadapi pandemi corona, pemerintah mengeluarkan aturan bahwa kita harus berdiam diri di rumah aja, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, menjaga kesehatan, menjaga pola makan. Dan ketika kita keluar, kita harus social distancing, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itu artinya kita telah mentaat. Dan ketika kita mengikuti aturan dari pemerintah, maka kita telah mentaati perintah dari pemerintah. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi suatu aturan dari pemerintah atau dari pemimpin yang isinya jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita harus mentaatinya? Menurut hadis Nabi berikut ini, bahwasanya taat
kita kepada pemimpin itu disandarkan kepada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pemimpin menganjurkan atau memberikan aturan atau perintah yang isinya bermaksiat kepada Allah atau tidak sejalan atau memberikan dampak negatif, tidak dianjurkan untuk diikuti. Karena ketaatan kepada Allah merupakan suatu hal yang ma'ruf, suatu kebaikan yang harus dilakukan oleh umat muslim. Oleh sebab itu, umat muslim wajib mentaati aturan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dan ulil amri. Mari selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum bacaan tajwid. Yang pertama yaitu dari bacaan ya ayyuhalladzina. Terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil dikarenakan mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah tidak pada satu kalimat. Yang kedua dari bacaan amanu, hukum bacaan mad badal, di mana alif atau hamzah bertanda fathah berdiri. Selanjutnya kata atiullah, hukumnya tafhim karena lam jalallah didahului dengan tanda baca doma. Wa ulil amri, hukumnya alif lam qamariyah. Alasannya karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, yakni yang di sini alif lam bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya kita akan membahas tentang berkompetensi dalam kebaikan, yaitu materi pembahasan yang kedua. Biasanya disebut dalam umat muslim fastabiqul khairat, berkompetensi dalam kebaikan. Sebagai manusia yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat akal, pikiran, dan hati nurani, mereka akan menentukan jalan manakah cita-cita dan tujuan hidupnya akan dicapai. Akankah dengan cara yang positif ataupun dengan cara yang negatif? Hidup akan menentukan banyak kompetensi. Dengan diciptakannya akal, pikiran, dan hati nurani, maka kita harus memaksimalkan tersebut untuk jalan kebaikan, di mana hidup penuh dengan pilihan, di mana hidup penuh dengan persaingan. Ketika kita mempunyai tujuan, kita mempunyai harapan, maka banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita jalani. Dan itu didukung oleh hati nurani dan akal pikiran kita. Apakah kita akan mencapainya dengan kebaikan atau dengan keburukan? Nah, hal ini merupakan bahwa setiap orang itu mempunyai kapasitasnya. Kompetensi seperti apakah yang diperbolehkan dalam Islam? Yaitu kompetensi dalam hal kebaikan. Hal ini didasarkan oleh Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab Al-Quran bil haqqi, dengan kebenaran, musaddiqon, yang membenarkan, lima, terhadap apa-apa, baina yadaihi, di antaranya, minal kitab, dari kitab-kitab, wa muhaiminan, dan menjaganya,
alaihi kepadanya. Fahkum maka putuskanlah bainahum di antara mereka bima anzalallah menurut apa yang telah Allah turunkan, wala tattabi' dan jangan engkau mengikuti ahum keinginan mereka, amma ja'aka apa yang telah datang kepadamu, minal haq dari kebenaran, likulli bagi setiap umat, ja'alna kami jadikan, minkum darimu, syir'atan aturan, wa minhaja dan jalan yang terang, walau Allah jika Allah menghendaki, la ja'alakum niscaya kami jadikan, ummatan wahidatan satu umat saja, walakin akan tetapi, liyabluwakum Allah hendak mengujimu, fima terhadap apa-apa, atakum yang hendak diberi kepadamu, fastabikul khairat maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, ilallah kepada Allah, marji'ukum tempatmu kembali, jami'an semuanya, fayunabbi'ukum lalu diberitahukan kepadamu, bima kuntum apa yang telah kamu lakukan, fihi dahulu, mukhtalifun kamu perselisihkan. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan bahwa setiap mempunyai aturan tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan waktu yang dijalaninya. Tetapi dalam menjalankan aturan tersebut, setiap kaum, setiap umat harus mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mengutamakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dicapai dengan jalan-jalan kebaikan. Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia agar selalu dalam jalan yang benar. Tetapi pada prakteknya masih ada saja manusia yang tidak berpegang teguh kepada ajarannya, masih banyak tahayul, masih banyak mempraktikkan tahayul dan khurafat. Maka dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini menegaskan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang paling tinggi di alam semesta ini. Oleh sebab itu, maka Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW dan petunjuk bagi umat manusia sampai akhir zaman. Mari kita sama-sama belajar tentang hukum bacaan tajwid yang terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Likulil ja'alna. Ada tanwin kausroh bertemu dengan huruf jim. Ingat materi nun mati dan tanwin. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf jim, dibaca ikhfa. Minkum syir'atan. Ada mim mati bertemu dengan huruf shin, dibaca jelas syafawi. Selanjutnya wa minhaja. Ada tanwin fathah bertemu dengan alif dan diwakofkan, dibacanya bukan wamin hajan tetapi wamin haja. Pada bacaan walau Allah, tanda mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Jika pada materi sebelumnya Quran surat An-Nisa ayat 59, jika tanda mad bertemu dengan huruf hamzah tidak dalam satu kalimat, mad jaiz munfasil, tetapi ini satu kalimat, maka hukum bacaannya disebut dengan mad wajib muttasil. Ummatan wahidatan. Ada tanwin fathah bertemu dengan huruf waw, yaitu idgham bigunnah. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Nah, di sini dalam bacaan ummatan wahidatan ada huruf waw, maka dibacanya dengan gunnah. Idgham bila gunnah maka membacanya tanpa gunnah, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro.
Pembahasan yang terakhir yaitu tentang etos kerja. Setelah kita memahami pembahasan mengenai fastabiqul khairat, maka kita perlu merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia hidup di dunia untuk mencari bekal kehidupannya di akhirat nanti. Sebab itu, semangat fastabiqul khairat akan selalu dijaganya dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita ingat, kita hidup di dunia dan untuk kehidupan kita di akhirat. Maka kita perlu keseimbangan di antara keduanya. Oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan keduanya, kita harus bergerak. Bergerak dalam artian bekerja. Semangat etos kerja harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa etos kerja yang tinggi, kita tidak dapat mengembangkan apa yang kita inginkan. Mari kita sama-sama membaca Quran Surat At-Taubah ayat 105, yaitu dalil tentang etos kerja. Pada Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini, kita akan membedahnya kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli, maka katakanlah, a'malu, bekerjalah kamu, sayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, pekerjaanmu, wa rasuluhu, dan begitu juga rasul-rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, wa sayataradduna, dan kamu akan dikembalikan ila kepada Allah alimil ghaib, yang maha mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan yang nyata, fayunabbiukum, lalu kamu diberitahukan bima kuntum ta'malun, atas apa yang telah kamu kerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Quran Surat At-Taubah 105 ini menjelaskan bahwa semangat dalam melakukan perbuatan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa amal perbuatan kita. Allah akan melihatnya dan akan menilai amal-amal tersebut. Di dunia ini, di mana kita mencari bekal untuk kehidupan di akhirat, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin dan bekerjalah. Bekerja di sini bukan hanya untuk konteks duniawi saja, Mbak. Bekerja di sini baik duniawi maupun akhirat. Ini pun menjelaskan bahwa taubat saja tidak cukup, karena harus diiringi dengan usaha. Usaha-usaha yang dapat menimbulkan kebaikan. Sebab itu, untuk memenuhi kehidupan kita di duniawi, kita harus bekerja. Untuk memenuhi kehidupan kita di akhirat, kita harus selalu bertaubat, harus selalu menunaikan perintahnya. Perbuatan kita di dunia akan diperlihatkan pula kepada Rasulullah, dan amal kita di dunia ini pun dilihat oleh saudara-saudara kita, saudara seiman, saudara sebangsa, dan yang terdekat adalah keluarga kita sendiri. Oleh sebab itu, maka berlakulah dengan baik. Perilaku yang dapat kita teladani dari atas kerja ini yaitu meyakini apapun yang telah kita lakukan, manjada wajada. Berakhirlah mata pelajaran kita hari ini, yaitu tentang taat berperilaku, berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Semoga pelajaran ini dapat bermakna bagi kita semua dan dapat direfleksikan dalam kehidupannya sehari-hari. Saya Dina Andriani, mohon maaf bila ada kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.